Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kisah ini dengan bersyalawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shollu ala Nabi. Sahabat semua, pernahkah kalian mendengar kisah nyata tentang seseorang yang meninggalkan dunia popularitas demi hidup sederhana? Apakah hijrah itu selalu berarti kehilangan? Atau justru, disitulah kemenangan sejati ditemukan? Simak baik-baik kisah sore ini, karena bisa jadi, inilah potongan perjalanan yang akan membuka hatimu. Sore itu, di sebuah kampung tenang di pinggiran Jawa Barat, udara mulai lembab oleh aroma tanah dan dedaunan. Cahaya matahari menggurat jingga di langit barat. Seekor burung murai bersiul dari atas kabel listrik yang bergoyang pelan. Di kejauhan, suara motor tua mendekat. Mesin dua tak yang berderak kasar, seperti suara yang sudah lelah oleh usia. Di atas motor itu, duduk seorang pria muda berjaket lusuh, dengan kotak kayu besar yang terikat kuat di belakang jok. Isinya gorengan panas yang baru selesai digoreng dari dapur kecilnya. Namanya Arya. Tapi sebagian orang pernah mengenalnya sebagai Agslayer. Legenda dunia game brutal. Juara dunia yang dulu disanjung ribuan fans. Namun di kampung ini, dia hanya dikenal sebagai penjual gorengan keliling yang ramah dan suka senyum. Ia berhenti di depan sebuah rumah, menurunkan gorengan, dan menyerahkan 2 bungkus tahu isi kepada ibu parubaya yang tersenyum hangat. Setelah menerima uang receh dan mengucap terima kasih, Arya pun berbalik dan kembali mengendarai motornya menuju jalan kampung. Tapi di satu tikungan, tepat di depan warung kopi kecil, ia dihentikan oleh suara tawa. Itu bukan si Arya ya? Dulu raja game, sekarang raja bala-bala. Haha. Beberapa remaja duduk berjejer, memegang ponsel sambil tertawa keras. Mereka masih berseragam sekolah, sebagian dengan rokok menyala di tangan. Pandangan mereka merendahkan, penuh ejekan. Parah sih bro, dari e-sport ke tahu isi. Bang, pensiun karena kalah ya? Atau di depak tim? Arya hanya tersenyum. Ia turun dari motor, menurunkan 1 kantong gorengan untuk pelanggan lain di seberang jalan. Tidak satu pun kata balasan ia lontarkan. Tapi, sorot matanya berubah. Sejenak. Seperti menahan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tawa olokan. Mereka tak tahu. Mereka benar-benar tak tahu siapa yang sedang mereka hina. Dan tak ada yang menyangka bahwa senja itu akan menjadi saksi perubahan dalam cara mereka memandang dunia. Langit mulai meredup. Senja merambat ke batas malam. Warna jingga berubah ungu di sela pepohonan. Di warung kopi kecil itu, suasana belum juga mereda. Tawa para remaja masih terdengar, seolah mereka menemukan hiburan dari merendahkan seorang penjual gorengan. Arya duduk sebentar di pinggir jalan. Ia membuka sebotol air mineral dan meneguknya perlahan. Matanya mengarah ke sekelompok remaja itu, tapi tatapannya bukan marah. Bukan juga sedih. Hanya datar, tenang, seperti seseorang yang tahu, ombak besar pun akan reda bila cukup sabar menunggu. Salah satu dari remaja itu, namanya Fikri, yang paling vokal dan paling sering menang di turnamen lokal game adu kecepatan, mendekat sambil tertawa. Bang Arya, serius nanya nih. Gimana rasanya dari legenda internasional jadi tukang gorengan? Sakitnya tuh di mana, Bang? Teman-temannya tertawa keras. Fikri terus menggoda. Apa jangan-jangan Abang takut bersaing di dunia game sekarang? Udah kalah cepat ya? Saya si jagoan map Inferno, 1 lawan 1 aja, pasti kalah tuh si Agslayer. Kata itu, Agslayer, membuat Arya sedikit terdiam. Nama yang sudah bertahun-tahun tidak ia dengar, kini dilontarkan dengan nada mengejek. Tapi ia tak menunjukkan emosi. Ia hanya menatap Fikri dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. Ada banyak cara jadi pemenang, Vika, ucapnya pelan. Bukan cuma soal siapa yang paling cepat tekan tombol. Fikri nyengir. Yah, kalau memang abang udah pensiun, jangan banyak alasan. Tapi gini deh, sekali aja. Saya tantang abang. Map Inferno. Adu kecepatan. Kalau abang menang, saya bantu jualin gorengan abang sampai waktu maghrib. Tapi, kalau saya menang, abang traktir saya dan teman-teman cilok di depan gang. Berani enggak? Teman-teman Fikri bersorak. Tantangan itu dilempar dengan kesombongan, dengan penuh keyakinan bahwa Arya hanya sisa bayangan masa lalu. Arya berdiri.
Ia menatap Fikri tanpa senyum kali ini. 1 ronde cukup, katanya singkat. Ia meletakkan kotak gorengan pelan. Lalu mengambil ponsel lama dari dalam tas selempangnya. Dihidupkannya perlahan, tampak game yang sudah terinstal lama, dengan username yang hampir tak pernah digunakan lagi. Fikri menyerahkan ponselnya. Game dimulai. Suasana yang tadinya penuh tawa, perlahan jadi hening. Arya menunduk. Tangannya mulai bergerak. Dan detik itu juga, mereka baru sadar, mereka bukan sedang melawan tukang gorengan. Mereka sedang duduk di sisi legenda. Tangan Arya mulai bergerak di atas layar. Bukan asal sentuh, bukan asal geser. Gerakannya presisi, cepat, dan mengalir seperti air. Jemarinya menari dengan kecepatan yang membuat Fikri, yang biasa disebut pro player kampung, langsung terdiam. Map Inferno dibuka. Waktu mulai dihitung mundur. 1, 2, 3. Arya langsung melesat. Tak ada jeda, tak ada kesalahan. Langkah-langkahnya di dalam game terlihat seperti skrip terlatih yang telah ia hafalkan sejak lama. Masing-masing tombol ditekan tepat waktu. Semua jebakan dihindari. Rintangan dilalui dengan kalkulasi sempurna. Bahkan strategi yang digunakan bukan strategi biasa. Beberapa detik awal, Fikri masih tersenyum sinis. Tapi detik ke-15, senyumnya mulai menipis. Detik ke-30, ia menatap layar itu dengan mata membelalak. Astaga, itu teknik speed glitch ganda, gumam salah satu temannya. Mana bisa orang tua kayak dia pakai teknik kayak gitu? Arya tetap tenang. Jemarinya terus bergerak seperti bayangan. Tidak goyah sedikit pun. Tidak tergesa. Namun justru kecepatan itulah yang membuat semua mata terpaku. Waktu finish, 58 detik. Sementara Fikri sebelumnya mencatatkan waktu terbaik 1 menit 27 detik. Semuanya terdiam. Tak ada suara. Tak ada tepuk tangan. Hanya angin sore yang lewat membawa daun kering di halaman warung. Arya menyerahkan kembali ponsel Fikri, lalu berkata pelan. Aku memang berhenti dari panggung, tapi bukan karena kalah. Aku berhenti karena ingin menang dalam hidup yang sesungguhnya. Fikri ternganga, lalu menunduk. Perlahan ia duduk di kursi plastik dekat warung, tak mampu berkata apa-apa. Bang, abang masih hebat, ujar salah satu remaja lain, dengan nada kagum. Kalau abang buka kelas, saya mau ikut. Ajarin dong, bukan cuma soal game, tapi soal hidup juga. Arya tersenyum. Ia mengambil sepotong tahu goreng dari kotaknya, lalu memberikannya pada Fikri. Mulai dari sini. Bantu saya bagikan gorengan ini ke rumah Pak RT. Katanya beliau lagi sakit. Fikri mengangguk pelan. Malu, tapi penuh hormat. Di atas langit mulai muncul 1 bintang. Pertanda malam akan segera datang. Tapi hari itu, bukan hanya malam yang turun, tapi juga rasa kagum dan hormat dari mereka yang semula mencibir. Malam menjelang perlahan. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Suasana kampung berubah tenang, namun hati beberapa remaja masih berdebar oleh kejadian sore tadi. Fikri dan teman-temannya kini berdiri di sisi Arya. Tidak lagi mencibir, tidak lagi menertawakan. Mereka membantu Arya membawa kotak gorengan sambil menyusuri jalan kecil menuju rumah Pak RT yang sedang sakit. Bang Arya, kenapa abang ninggalin dunia game? Tanya Fikri pelan saat berjalan di sampingnya. Arya menoleh, lalu menghela napas pelan. Karena aku lelah jadi pemenang yang kalah. Di layar, aku menang. Di turnamen, aku juara. Tapi di dalam hati kosong. Ia berhenti sejenak. Menatap langit gelap yang mulai dipenuhi bintang. Aku punya segalanya dulu. Nama, uang, sorotan. Tapi aku kehilangan hal paling penting, arah. Fikri menunduk. Kata-kata itu seperti tamparan halus yang menusuk dalam. Ia mengerti. Meski ia belum pernah sebesar Arya, tapi ia tahu betul rasanya mengejar pengakuan hanya untuk mengisi kekosongan. Terus sekarang abang bahagia? Tanya Fikri, suaranya sedikit gemetar. Arya tersenyum. Sangat, karena sekarang aku tahu, untuk siapa aku hidup, dan untuk apa aku buat sesuatu. Mereka tiba di depan rumah Pak RT. Rumah sederhana dengan penerangan remang-remang. Arya menyerahkan 1 bungkusan besar gorengan, lalu mengetuk pelan pintu rumah. Tak lama,
Istri Pak RT membuka pintu dan menyambut dengan wajah terkejut. "Ya, Arya, makasih nak. Ini banyak banget. Kenapa repot-repot?" "Buat Pak RT, Bu. Semoga beliau lekas pulih." Ibu itu menerima gorengan sambil meneteskan air mata. Fikri dan teman-temannya menunduk hormat. Mereka melihat bahwa kehebatan Arya bukan hanya di jari-jarinya, tapi juga di hatinya. Saat kembali ke warung kopi, suasana sudah berbeda. Fikri duduk diam sambil memandang layar ponselnya. Game masih terbuka, tapi pikirannya melayang jauh. "Bang," ujarnya tiba-tiba, "ajarin kami bikin game, tapi bukan yang brutal. Kami mau bikin yang beda, yang bisa bikin orang mikir dan berubah." Arya menoleh. Perlahan ia mengangguk. "Insya Allah. Tapi bukan hanya soal coding dan desain. Kalian juga harus belajar tentang hidup." Teman-teman Fikri bersorak kecil. Tapi kali ini bukan karena ejekan, melainkan karena semangat. Sore itu, yang awalnya terasa seperti akhir dari harga diri Arya, justru menjadi awal bagi perubahan hati banyak remaja. Beberapa minggu berlalu, kampung kecil di Jawa Barat itu kini mulai ramai oleh suara tawa dan semangat baru. Di sebuah rumah sederhana, Arya duduk di depan laptop tua yang sudah agak usang. Di depannya, Fikri dan beberapa teman lainnya berkumpul, memperhatikan layar dengan antusias. Arya membuka sebuah program sederhana yang ia rancang sendiri. Sebuah game edukasi Islami untuk anak-anak. Karakter utama game itu adalah seorang pahlawan yang menyebarkan kebaikan, ilmu, dan kesabaran di desa-desa kecil. "Kita tidak lagi membuat game yang hanya tentang kekerasan dan kecepatan," ujar Arya sambil tersenyum. "Tapi tentang nilai-nilai yang membuat hidup kita lebih bermakna." Fikri mengangguk serius. "Aku nggak nyangka, Bang. Dari yang dulu aku cuma main game brutal, sekarang aku belajar bikin sesuatu yang manfaatnya besar." Teman-teman mereka juga mulai ikut aktif membantu. Ada yang membuat gambar karakter, ada yang menulis cerita, bahkan ada yang mengatur musik latar. Di balik kesederhanaan rumah itu, tercipta karya yang luar biasa. Sebuah cahaya baru yang mulai menyinari kampung kecil mereka, sebuah harapan untuk generasi muda yang lebih baik. Tetapi perjalanan itu belum selesai. Masih banyak tantangan menanti. Dan Arya, ia tahu, hijrah dan perubahan ini adalah jalan menuju kemenangan yang lebih hakiki. Waktu terus berjalan. Meski semangat baru muncul, jalan yang mereka tempuh tidak selalu mulus. Banyak tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam. Beberapa warga kampung masih memandang sebelah mata usaha Arya dan teman-temannya. "Ngapain sibuk main game kalau hasilnya jualan gorengan?" bisik seorang tetangga saat melewati mereka. Teknologi yang terbatas, koneksi internet yang sering putus, serta dana yang sangat terbatas membuat proses pembuatan game edukasi Islami itu berjalan lambat. Suatu sore, Arya duduk termenung di depan laptopnya. Ia merasa berat. Bukan karena capek fisik, tapi karena harus menjaga semangat teman-temannya tetap hidup di tengah segala keterbatasan. Fikri datang membawa secangkir teh hangat dan duduk di sampingnya. "Bang, kita harus terus maju. Ingat pesan Abang, menang itu bukan soal cepat, tapi soal bertahan dan terus mencoba." Arya tersenyum, terharu. Ia mengingat kembali alasan mengapa ia berhenti dari dunia game profesional, untuk hidup yang lebih bermakna, untuk membantu banyak orang. Ia mengangkat kepala dan berkata dengan suara penuh keyakinan, "Insya Allah, kita bisa melewati semua ini. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk kampung ini dan anak-anak yang akan datang." Malam itu, meski penuh ujian, harapan tetap menyala. Sebuah kemenangan yang sesungguhnya sedang menanti di depan. Beberapa bulan berlalu sejak tantangan itu. Game edukasi Islami yang dirancang Arya dan teman-temannya kini mulai dikenal di kampung dan sekitarnya. Anak-anak kecil antusias belajar melalui permainan yang tidak hanya menghibur tapi juga mendidik. Suatu sore, di depan warung kopi yang dulu penuh ejekan, kini berkumpul para remaja dengan wajah penuh rasa hormat. Fikri berdiri di tengah mereka, tersenyum bangga. "Bang Arya bukan lagi cuma mantan gamer. Dia guru, pembimbing, dan inspirasi bagi kita semua," katanya. Arya, yang sedang membagikan gorengan dengan senyum tulus, menatap mereka dengan hangat. Ia tahu, perjalanan hijrahnya bukanlah sebuah kekalahan. Justru,
Itu adalah kemenangan yang lebih besar. Kemenangan yang tak terlihat di layar monitor, tapi terlihat jelas di hati dan kehidupan. Di atas langit senja, bintang-bintang mulai bermunculan. Menjadi saksi bahwa di atas langit masih ada langit yang lebih tinggi. Dan setiap perjalanan, apapun bentuknya, jika dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas, pasti akan sampai pada kemenangan sejati.